guys, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada video kali ini kita akan ngobrol tentang mahasiswa ilmu lingkungan di Indonesia. Gimana sih para mahasiswa di mana aja dan apa saja kegiatannya. Nah, kali ini kita ada tamu nih, Mas Aji. Wah, Mas Aji itu ketuanya dari seluruh mahasiswa ilmu lingkungan yang ada di Indonesia. Makanya tepat sekali kita dengar cerita dari Mas Aji. Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah baik, Pak. Waduh, senang sekali nih bisa datang ke podcast Lingkungan Enviro ini Mas Aji. Terima kasih Pak Mawan, suatu kehormatan bagi kami dari Jaringan Himpunan Mahasiswa Ilmu Lingkungan Seluruh Indonesia atau Jaring Haliki untuk bisa berkolaborasi dalam mengisi podcast ini, Pak. Waduh, terima kasih. Jadi namanya Jaringan Himpunan. Kok bisa ada jaringan, ada himpunannya? Nah, itu nanti kita dengar ceritanya, guys. Oke, Mas Aji, ini pasti netizen teman-teman pengen mengenal nih. Ternyata karena ada permasalahan lingkungan yang sekarang makin gede, ternyata mahasiswa lingkungan, ilmu lingkungan di Indonesia ini makin banyak gitu ya. Nah, itu kita ingin mendengar cerita itu. Itu bisa diceritakan Mas Haji, kok ada kata jaringan, ada kata himpunannya gitu ya. Itu gimana, organisasi itu gimana Mas Haji? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Terima kasih Pak Mahawan. Jadi memang ini menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Ada kata jaringan, ada himpunan. Ada kata jaringan, ada kata himpunan. Betul. Jadi maknanya adalah di seluruh Indonesia ini kan ada kurang lebih saat ini 59 program studi ilmu lingkungan, baik S1, S2 maupun S3. Dan di masing-masing kampus itu beberapa sudah memiliki himpunan mahasiswa. Jadi kami di level nasional itu berjejaring himpunannya, makanya namanya adalah jaringan himpunan. Jadi gitu guys, program studi di Indonesia sudah banyak, 59 termasuk yang S1-nya. Termasuk yang S1. Jadi guys, di Indonesia itu ada yang S1, S2, S3, 59. Nah, masing-masing udah punya himpunan sendiri-sendiri itu. Ini jejaringnya antar himpunan itu, makanya namanya jejaring himpunan gitu ya. Oke, bisa diceritakan lebih Mas Aji, itu kira-kira mahasiswa S1, S2, S3 itu banyak mana itu kira-kira di Indonesia ini gimana itu? Ya, terima kasih Pak Mawan. Jadi saat ini posisi yang terdata di kami ada 8 program studi S1 ilmu lingkungan di seluruh Indonesia. Kemudian S2-nya ada kurang lebih 32 dan sisanya dari S3. Nah, saat ini yang sudah ada di Indonesia, kalau kita menghitung data alumni program studi ilmu lingkungan baik S1, S2 maupun S3 kurang lebih dari 5.000, Pak. Waduh, jadi ternyata proporsi terbesar itu ya ada di S1-nya, walaupun hanya tentu saja ya, betul. Gitu. Ya. Jadi dari sisi program studi itu lebih banyak S2, S3 betul. Gitu ya. Nah, kenapa kok begitu? Nanti kita dengar lagi. Tapi dari jumlah mahasiswanya ya lebih banyak mahasiswa S1-nya gitu ya. Betul. Tapi kalau di total kurang lebih sudah 5.000 lebih alumni dari ilmu lingkungan dari seluruh Indonesia. Nah, ini adalah modalitas untuk ngatasi urusan-urusan lingkungan. Kira-kira bisa diceritakan tuh Mas Haji, aktivitas apa saja ini yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia ini gitu. Baik, jadi memang Jaring Haliki ini masih tergolong baru sebagai organisasi di level nasional karena baru dideklarasikan pada 5 Juni 2020. Tetapi kami secara resmi baru berdiri pada tanggal 5 Juni 2021. 5 Juni 2021. Melalui musyawarah nasional yang pertama pada tanggal 19 Maret 2021, saya dipilih untuk mengawangi organisasi ini sebagai koordinator nasionalnya begitu. Namanya koordinator nasional. Koordinator nasional. Oh, begitu, koordinator, bukan ketua ya? Bukan. Koordinator, oke. Nah, kemudian yang sudah dilakukan oleh kami Jaring Haliki adalah yang pertama tentu kita sebagai organisasi kemahasiswaan mengacu pada aspek Tridharma perguruan tinggi, Pak. Jadi tidak terlepas dari Tridharma. Nah, Tridharma itu ada 3 guys. Yang pertama pendidikan gitu ya, termasuk pengajaran gitu ya. Kemudian penelitian gitu ya. Yang ketiga pengabdian masyarakat, itu yang dimaksud Mas Haji, Tridharma 3 itu. Terus baik. Jadi di Jaring Haliki kami memiliki program kerja yang pertama, yang paling utama adalah kami melakukan aksi atau kajian. Tentu kami sebagai organisasi kemahasiswaan harus mengutamakan prinsip-prinsip dan metode ilmiah
Jadi kami di level nasional itu istilahnya ditopang oleh himpunan-himpunan di masing-masing daerah. Jadi yang melakukan aksi di tingkat tapak adalah teman-teman himpunan mahasiswa ilmu lingkungan di setiap prodi itu. Waduh, jadi semacam memfasilitasi gitu ya jejaring itu ya. Jadi kalau ada masalah, kemudian kan ilmu itu tersebar di mana-mana. Yang meneliti boleh jadi tidak selalu ada di tempat di mana masalah ada gitu ya. Jadi mendengarkan masukan-masukan semuanya, ya nanti dikembalikan. Ini loh cara solusinya kalau menurut ilmu lingkungan. Nah, masing-masing mahasiswa di lokasi itu yang beraksi gitu. Oh, nah terkait dengan itu nih Mas Haji. Jadi bagaimana sains dan aksi mahasiswa di bawah jejaring himpunan mahasiswa ilmu lingkungan Indonesia ini, Mas Haji? Ini kan penting, ini biasanya kan kalau demo-demo tuh masalahnya di kiri, demonya ke kanan, kan suka begitu, suka nggak nyambung gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya proses belajar. Tapi bagaimana menyambungkan di tingkat mahasiswa? Kalau sudah lulus ya karena udah diuji, udah lulus berarti ya sudah punya kemampuan kompetensi tertentu. Tapi pada saat jadi mahasiswa bagaimana ini menghubungkan antara ilmu dan aksi. Jadi aksi itu didasarkan pada ilmu dan ilmunya sendiri bermanfaat untuk aksi. Nah, itu gimana tuh Mas Haji ceritanya kalau di teman-teman mahasiswa? Baik, jadi memang di aspek pergerakan kemahasiswaan suatu aksi turun ke jalan itu menjadi bagian yang sangat penting. Betul. Tapi di balik itu semua tentu setiap aksi yang kita lakukan harus dilandasi oleh kajian yang sangat komprehensif. Maka teman-teman selesai melakukan kajian, mereka akan melakukan ya misalnya unjuk rasa atau mendatangi instansi terkait untuk menyampaikan aspirasi mereka dan rekomendasi pemecahan masalahnya. Maka kami sering membuat yang namanya adalah policy brief atau policy paper atau press release untuk mendorong pihak-pihak terkait menyelesaikan masalah itu, dan kami memberikan banyak kajian akademik di dalam situ. Terus kemudian tadi yang disampaikan Pak Mawan sangat menarik. Jadi seringkali kita melihat apalagi akhir-akhir ini pergerakan mahasiswa tengah hangat, dan memang tidak dipungkiri bahwa beberapa kasus itu ada yang istilahnya kurang pas begitu. Isu yang di pesenan lah gitu. Bahasa gampangnya pesenan gitu. Iya, mahasiswa harus belajar. Gak apa-apa namanya belajar menyampaikan aspirasi gitu. Ya. Kadang nggak kerasa, oh ternyata ini bukan aspirasi saya, ternyata tuh aspirasi kemarin tuh yang bayarin gitu ya. Atau aspirasi kemarin yang ngompor-ngomporin, tetapi ternyata ada mahasiswa juga dan banyak mahasiswa juga yang cara menyampaikan aspirasinya pakai ilmu dan pakai banyak cara gitu ya. Dan tidak demo juga boleh juga, bahkan kalau memang harus gitu. Menekan pakai kertas, pakai surat, nggak digubris demo. Tapi pakai ilmu demonya, bukan asal demo kan itu ya. Betul. Jadi terkait dengan aspek lingkungan pada kegiatan demonstrasi yang akhir-akhir ini kita melihat bahwa sebenarnya teman-teman mahasiswa itu masih belum memahami aspek lingkungan secara komprehensif. Ternyata juga banyak yang melakukan aksi perusakan, meninggalkan sampah dan seterusnya. Jadi aksi tidak dilandasi dengan ilmu yang komprehensif. Begitu. Betul ya. Aksinya mau aksi urusan sampah gitu ya. Ternyata habis demo buang-buang sampah gitu tuh. Terus aksi menentang kelapa sawit, tapi habis itu makan gorengan banyak-banyak kan begitu. Betul. Jadi pada satu sisi kita memang mendorong intervensi kebijakan untuk yang lebih baik, terutama di aspek lingkungan. Tetapi pada satu sisi kita sebagai pihak yang menuntut pihak lain untuk melakukan perbaikan justru melakukan upaya-upaya yang kurang ramah terhadap lingkungan. Artinya bahwa teman-teman mahasiswa harus lebih banyak untuk berdiskusi, untuk membaca dan memahami ilmu lingkungan itu secara utuh ya, secara komprehensif. Oke Mas Haji, nah kira-kira apakah ada tantangan nih selama dengan teman-teman di jaring himpunan mahasiswa ilmu lingkungan ini beraktivitas? Tantangannya gimana tuh? Pasti banyak ya, orang ngurusin 1-2 orang saja pasti ada, apalagi ini ribuan gitu ya. Gimana Mas Haji bisa diceritakan? Jadi dinamika yang paling sering kami hadapi adalah ketika memutuskan, kami kan memiliki waiting list isu. Oh, punya daftar. Jadi gini guys, ini jaringan himpunan ini
karena ingin berkontribusi pada upaya menghadapi permasalahan lingkungan di Indonesia, punya daftar masalah apa saja yang perlu diatasi gitu ya. Betul. Oke, betul. terus terkadang untuk menentukan isu mana yang akan diangkat sudah tidak mudah. Tidak mudah. Mahasiswa juga perlu belajar. Saya kira ini organisasi menjadi ruang belajar ya, bagaimana memahami, menangkap aspirasi semua teman-teman. Ini baru ngurusin mahasiswanya, apalagi ngurusin negara, lebih rumit lagi kan gitu ya. Betul. Oke, Mas Haji, kira-kira apa nih pesan-pesan buat mahasiswa khususnya, ya baik yang ilmu lingkungan maupun yang bukan ilmu lingkungan, Mas Haji, juga kepada mungkin ya berbagi kepada masyarakat, kira-kira peran mahasiswa agar bisa lebih baik membawa Indonesia tidak hanya maju gitu ya, tapi adil juga lestari. Itu kira-kira gimana Mas Haji, khususnya mahasiswa dulu lah ini, kepada mahasiswa dan ya tidak hanya mahasiswa lingkungan, mahasiswa yang bukan lingkungan juga boleh. Silakan Mas Haji. Pertanyaan sangat menarik, luar biasa ini Pak. Jadi memang saat ini kita harus menyadari bahwa kita hidup pada kondisi yang sama, kondisi lingkungan yang semakin kritis dan menghimpit keberlanjutan kehidupan manusia. Kita harus menyadari bahwa setelah ada 5 kepunahan massal, nanti teman-teman bisa melihat The Sixth Catastrophe, itu ada bukunya yang sangat bagus. Ketika dilihat dari 5 kejadian kepunahan massal itu ternyata bermula dari adanya perubahan iklim. Kemudian kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai kalangan yang terdidik, maka harus wajib hukumnya yang pertama adalah meningkatkan kapasitas keilmuan kita untuk mempelajari fenomena-fenomena itu yang terjadi sebenarnya seperti apa. Kemudian kita harus lebih banyak berdiskusi, berjejaring, apapun jaringannya, apapun organisasinya, pasti teman-teman yang ada di organisasi itu berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi nomor satu ini ya, nomor satu ilmu. Ya. Betul. Tanpa ilmu ya sudah nyasar-nyasar kan begitu. Yang kedua itu adalah tukar pengalaman, tukar pikiran gitu ya. Betul. Jangan pokoknya, prinsipnya. Kalau prinsipnya pokoknya nggak bisa selesai, itu nambah memperumit masalah lingkungan itu pokok itu. Betul, gitu ya. betul sekali Pak. Terus silakan. Jadi memang kita harus memahami bahwa persoalan di abad ke-21 yang kita hadapi saat ini tidaklah mudah dan tidak bisa diselesaikan hanya satu bidang keilmuan. Oleh karena itu, kami dari Saring Haliki mendorong teman-teman untuk bisa lebih kolaboratif dalam melakukan aksi-aksinya. Nah, itu kata penting tuh, kolaborasi, kerjasama. Ya kerjasama sama teman-temannya, sama para pihak. Nah, ada mahasiswa itu masih di lingkungan akademis ya. Betul. Kerjasama sama pemerintah, kerjasama sama sektor swasta, kerjasama sama masyarakat gitu ya, media massa gitu. Jangan malah ngambil jarak gitu. Sebaliknya harus bekerjasama, karena tadi ya isu lingkungan tidak bisa diselesaikan sendiri, tidak bisa dilakukan, bahkan tidak bisa diselesaikan dengan satu ilmu saja. Betul. Kemudian yang berikutnya lagi adalah teman-teman mahasiswa harus menyadari bahwa yang paling penting dalam berproses di organisasi itu adalah bisa menghargai perbedaan pendapat. Itu tuh penting banget tuh. Pokoknya jangan selalu minta pendapat kita yang paling benar gitu ya. Kita mendengarkan semua, saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Boleh sepakat untuk berbeda pendapat, tetapi tidak boleh kita menghalangi orang lain berpendapat. Betul. Itu ya. Yang pro boleh, yang kontra boleh, tapi yang pro jangan menghalangi yang kontra terus melarang yang pro juga nggak bisa. Kan boleh sepakat untuk tidak sepakat, kan begitu ya. Betul Pak. Jadi yang berikutnya lagi adalah teman-teman mahasiswa itu harus memiliki prinsip bahwa harus memulai dari diri sendiri, terutama untuk perbaikan upaya-upaya perlindungan maupun pelestarian lingkungan. Jangan sampai kita terlalu nyaring untuk menyampaikan pendapat atau bersuara di jalanan-jalanan, tetapi pada diri kita sendiri masih sering melakukan perilaku-perilaku yang tidak ramah lingkungan. Oke, keren banget ini Mas Haji, luar biasa. Ini guys, itu betul sekali beberapa hal, dan ini didasarkan pada komunikasi
mahasiswa ilmu lingkungan seluruh Indonesia. Itu sudah didasarkan, sudah pertemuan-pertemuan gitu ya, kita mendengarkan satu dengan yang lain. Nah ini Mas Haji, yang terakhir ini kan masyarakat ini kadang-kadang kan gerah itu mahasiswa demo nggak jelas itu ya, belum punya ilmu ini dan itu. Tapi ini masyarakat, teman-teman netizen, tidak semua mahasiswa demikian. Saya kira semua ya, semua kehidupan ya, di pemerintah ada yang korupsi, ada yang tidak gitu ya, di akademisi ada yang ini itu, ada yang tidak gitu, di swasta ada yang demikian, ada yang tidak, dan seterusnya. Betul. Semua kehidupan demikian. Sebaliknya juga sama. Betul. Di mahasiswa, tidak semua mahasiswa seperti apa yang kita dengar dalam hal yang kekurangannya, namun juga demikian banyak mahasiswa yang sangat positif gerakannya, termasuk di himpunan, di jejaring himpunan mahasiswa ilmu lingkungan ini. Kira-kira apa Mas Haji pesan ke netizen ini, bahwa tidak semua mahasiswa ya seperti yang dikira gitu ya, banyak mahasiswa yang positif gitu, silakan. Baik, jadi memang karena peningkatan eskalasi ya pergerakan mahasiswa, muncul ada pihak yang pro, ada pihak yang kontra. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijamin kita sebagai negara demokrasi, ya kita memang harus menyampaikan aspirasi. Ketika aspirasi itu mentok di ruang-ruang diskusi atau di dalam penyampaian dokumen-dokumen rekomendasi, pada akhirnya teman-teman harus turun ke jalan untuk bisa mendobrak atau mendorong mereka yang seharusnya melakukan upaya perbaikan itu bisa melakukan dengan cepat. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat, terutama pihak yang seringkali kontra terhadap aksi atau pergerakan mahasiswa, mari kita berpikir lebih jernih, mari kita melihat suasana ini dengan tenang dan merefleksikan. Ketika tidak ada pihak, terutama mahasiswa, yang bisa mendorong perbaikan-perbaikan baik itu kebijakan maupun juga hal yang lain, maka tentu masyarakat itu akan menerima dampaknya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita sebagai elemen masyarakat sebaiknya mendukung gerakan-gerakan yang memang itu adalah dilandasi dengan sifat yang arif dan bijak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah itu yang penting itu teman-teman guys, netizen, pada saat mahasiswa menyuarakan sesuatu hal yang sangat positif untuk melestarikan lingkungan, perlu didukung teman-teman netizen, karena kadang-kadang memang saluran mampet itu ya, harus turun ke jalan, itu perlu didukung gitu ya, karena kalau tidak demikian, tidak disuarakan, tidak diselesaikan masalah itu, yang terdampak semua masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sebaliknya juga, kalau ada mahasiswa ini ya yang ternyata turun nggak pakai ilmu gitu ya, itu juga perlu dikomentari, ditegur gitu ya, rektor-rektornya juga ditegur juga, nggak apa-apa kan gitu ya, sehingga mahasiswa itu energinya efektif, efisien gitu ya, untuk turun ke jalan atau menyampaikan aspirasi menggunakan ilmu. Yang nggak pakai ilmu yaitu nanti hilang sendiri lama-lama karena nggak laku gitu ya. Oke, ada hal lain lagi nggak Mas Haji? Ya, baik, terima kasih teman-teman netizen sekalian. Saya ingin menghimbau bahwa kita harus mengutamakan prinsip 3M. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang paling sederhana, dan mulai dari sekarang, terutama untuk upaya-upaya perbaikan dan perlindungan lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haji. Saya kira itu pesan sebagai penutup yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan ngobrol tentang mahasiswa ilmu lingkungan Indonesia ini bisa saling membuka pikiran ya, baik itu mahasiswa maupun masyarakat. Kita punya kepentingan yang sama gitu ya, kepentingan yang sama bahwa Indonesia perlu menjadi negara yang maju, yang adil dan lestari gitu ya. Oleh karena itu kita perlu mengupayakan itu, kita saling kerjasama ya, bukan saling bertentangan gitu ya. Kita menjalin tangan. Ini kan mahasiswanya dari Aceh sampai dengan Papua. Oleh karena itu toleransi kepada berbagai keragaman kita di Indonesia itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Oke, terima kasih Mas Haji, luar biasa ceritanya. Ketemu lagi guys di podcast Lingkungan Enviro melalui video-video lainnya di channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.